Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak untuk Ananda kelas 5 di semester kedua. Dan kita akan masuk kepada pelajaran ke-8 yang mana kita akan belajar tentang adab Islam kepada tetangga. Di sini kita akan memahami akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Dan yang kedua, kita akan mensimulasi akhlak yang baik dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Jadi diharapkan Ananda kelas 5 setelah belajar atau mengetahui daripada adab Islam kepada tetangga, teman-teman mampu mensimulasikan, mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini ada mutiara hikmah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dasar hadis atau dalil daripada kita harus bersikap atau menghormati tetangga, berakhlak baik kepada tetangga. Jadi agama kita, yakni agama Islam, mengajarkan umatnya untuk senantiasa berakhlak baik kepada tetangga. Kita langsung saja ke materi pembelajaran. Di sini ada pertanyaan, namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang belum mempersiapkan diri, silahkan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, buka bukunya, kita akan belajar bersama-sama. Di sini kita akan bertanya tentang pernahkah kamu membantu tetangga? Ya. Pernah apa belum? Yang kedua, bagaimana adab Islami kepada tetangga? Jadi adab yang baik itu bagaimana kepada tetangga? Yang ketiga, mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Terus kenapa juga kita harus berbuat baik kepada tetangga? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kita uraikan pada video pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, tetangga merupakan orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Ya, kita harus saling membantu dan menghormati tetangga. Jika tetangga sakit, kita harus menjenguknya. Tidak mengganggu ketenangan tetangga dengan berbuat kebisingan. Masih banyak lagi adab kepada tetangga. Kita harus berbuat baik kepada tetangga, karena jika kita memerlukan bantuan, yang pertama kali menolong adalah tetangga, kemudian saudara jauh, kita yang jauh. Jadi tetangga itu walaupun orang lain, tapi rumahnya karena berdekatkan, ketika ada sesuatu kepada kita, ya pastinya tetanggalah yang lebih dahulu tahu, dan pastinya juga tetangga yang lebih pertama menolong kita. Jadinya Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik, kita masuk ke pedalaman materi. Di sini kita akan mengetahui pengertian. Yang pertama, pengertian adab. Adab adalah tata cara sopan santun atau kesopanan. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang baik, kamu harus selalu berkata dan bertingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Adab dalam istilah, tadi dalam bahasa ya. Sekarang secara istilah, Islam adalah akhlak, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi, akhlak adalah suatu hal yang menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang manusia terhadap Tuhannya, terhadap sesamanya, dan terhadap makhluknya. Ada akhlak kepada Tuhan,
juga ada adab terhadap sesama dan terhadap makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jika hal tersebut dilakukan seorang pelajar atau seorang pelajar tersebut tergolong sebagai orang yang beradab atau berakhlak. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu ya pengertian adab itu apa. Yang kedua, pengertian tetangga. Tetangga itu apa? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi semua orang yang rumahnya berdekatan dan bersebelahan dengan rumah kita itu adalah tetangga, baik mereka yang beragama Islam maupun mereka yang beragama lain. Sebagai tetangga, kita harus saling menghargai, menghormati, tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah, rawahul Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan begitu pentingnya kita untuk menghormati tetangga, bahkan menjadi tolak ukur apakah kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu kita harus menghormati tetangga kita ya teman-teman. Jangan bertengkar, jangan berantem. Nah, di sini kita ke bagian B, adab Islami kepada tetangga. Nah, bagaimana kita cara bertetangga ya? Cara bertetangga yang baik adalah tetangga yang saling menghormati, menghargai, tolong menolong dalam segala keadaan. Jadi bukan hanya kita saja ya yang harus mengerti tetangga, tapi juga harus kedua-duanya saling mengerti ya, saling tolong menolong. Kita harus mengerti tetangga kita dalam bertetangga. Tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang mengganggu tetangga. Apa saja? Yang pertama, memfitnah tetangga. Yang kedua, merusak tanaman yang ada di sekitar rumah tetangga. Nggak boleh punya tanaman dimatiin ya, atau dibunuh tanamannya. Yang ketiga, membunyikan musik yang dengan keras. Nggak boleh ya, musik keras-keras, karena dapat mengganggu tetangga, apalagi tetangganya ada yang sakit. Yang ketiga, mengganggu binatang peliharaannya. Tetangga kita punya binatang peliharaan, nggak boleh kita ganggu. Yang kelima, mempersulit tetangga yang membutuhkan kita. Dan yang keenam, membiarkan tetangga yang kesusahan. Itu diantara kita cara-cara bertangga. Jadi kita harus respon atau harus lebih memperhatikan ya, apakah tetangga itu kita itu kekurangan. Kalau kekurangan ya kita bantu, kalau kita mampu. Yang kedua, tolong menolong dalam bertetangga. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dengan manusia lainnya dan tidak bisa menyendiri, tetapi harus berhubungan dan berinteraksi dengan sesamanya. Dalam bertetangga, kita pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita hendaknya jangan memandang rendah tetangga yang miskin, sebab kita membutuhkan mereka dan mereka membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, sopan santun dalam bertetangga. Tetangga adalah orang yang dekat tempat tinggalnya dengan kita. Jika kita tertimpa musibah atau mengadakan acara, tetanggalah yang lebih dahulu membantu kita. Setelah itu baru saudara-saudara kita ya, dan handai tolan yang jauh dengan kita. Kemudian dalam bertetangga kita harus menciptakan situasi yang bersahabat, baik di rumah, di jalan, dan di tempat umum lainnya. Oleh karena itu kita harus memiliki sopan santun dalam bertetangga.
Ya, nggak boleh kita kasar, ya, berbicara kasar, sombong, tapi harus menunjukkan sikap sopan santun. Di antara sopan santun dalam bertetangga itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus saling menghormati dengan tetangga, seperti menyapa ketika berjumpa di jalan atau mengucapkan salam ketika bertemu, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Yang kedua, jika kita berbahagia, undanglah tetangga kita untuk berbagi kebahagiaan itu. Kemudian jika tetangga kita mendapat kebahagiaan, kita ucapkan selamat kepada mereka. Yang ketiga, hendaknya kita sopan dalam berkata dan berbuat. Yang keempat, bantulah tetangga kita yang kekurangan dan kesusahan. Yang kelima, bersikap dan berbuat adillah dengan tetangga, serta tepatilah janji kita. Ya, janji kita sering mengingkari janji. Tentu hubungan dengan tetangga tidak akan baik. Ingat, janji itu adalah hutang. Yang keenam, jika kita memiliki makanan berlebih, berbagilah dengan tetangga kita, alias jangan pelit, ya. Dan kalau berjanji dengan tetangga harus ditepati. Gak boleh sering mengingkari janji, karena janji itu hutang, al-wa'du dainun. Baik teman-teman, kita masuk ke rangkuman. Rangkumannya atau kesimpulannya, adab adalah tata cara sopan, kesopanan atau kebaikan budi pekerti seseorang. Jadi adab adalah tata cara, kesopanan atau kebaikan budi pekerti seseorang. Adab menurut Islam adalah akhlak, yaitu budi pekerti, perangai atau tingkah laku seseorang. Selanjutnya, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dan bersebelahan dengan kita. Terhadap tetangga kita tidak boleh memfitnah tetangga, merusak tanaman yang ada di sekitar rumah tetangga, membunyikan musik dengan sangat keras, mengganggu binatang peliharaannya, mempersulit tetangga yang membutuhkan, dan membiarkan tetangga yang kesusahan. Selanjutnya, sopan santun dalam bertetangga sebagai berikut. Yang pertama, dimanapun kita berada harus hormat terhadap tetangga. Yang kedua, jika kita mendapatkan kebahagiaan, undanglah tetangga dan berilah sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, hendaklah selalu sopan dalam berkata dan berbuat. Yang keempat, bantulah tetangga kita yang kekurangan dan kesusahan. Yang kelima, bersikap dan berbuat adil dengan tetangga. Dan yang keenam, jika kita memiliki makanan berlebih, berbagilah dengan tetangga. Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Baca kembali bukunya, ya, baca kembali bukunya. Dan untuk hari ini tidak ada tugas dulu. Pelajari terlebih dahulu, baca bukunya, ya, pahamin, dan pesan Bapak, ya, praktikan, ya. Setelah teman-teman mengetahui daripada adab atau akhlak kepada tetangga, praktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.